Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, _domisili, _ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Jamaah sekalian, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, juga hadirin yang ada di Masjid Umar Ibn Khattab, Selacau, Batu Jajar. Kembali kita berjumpa. Kemarin kita sudah membahas tentang pesona keindahan surga. Kita jadi kabita, tertarik, tergiur, teriming-iming, ingin menjadi salah satu ahli surga karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Sekarang bagaimana caranya agar kita termasuk salah satu di antara ahli surga? Sebenarnya sudah amat sangat lengkap Allah menjelaskan dalam Al-Quran beberapa amalan yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga atau menjadi ahli surga. Salah satu ayat yang menjelaskan calon-calon ahli surga adalah Al-Quran surah Ali Imran mulai 133 sampai 135. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi yang akan menempati surga adalah orang-orang yang bertakwa. Kalau kita ingin menjadi salah satu ahli surga, mau tidak mau kita harus menjadi orang yang bertakwa. Dan saum yang sedang kita lakukan itu kan menggiring atau menuntun kita untuk menjadi orang bertakwa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan bagi kalian saum sebagaimana telah diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi bertakwalah kepada Allah. Apa makna takwa? Takwa artinya ja'lul abdi wiqayatan ma bainahu wa baina man yakhafuhu min azabillah. Takwa adalah seorang hamba menjadikan perisai, tameng, pelindung antara dia dengan azab Allah yang dia takuti. Jadi itulah makna takwa. Takwa itu membuat pelindung untuk diri sendiri atau tameng atau perisai dari semua yang ditakuti. Yang kita takuti murka dan azab Allah. Kita bikin benteng, kita bikin perisai, kita bikin pelindung.
Tapi perisainya itu bukan benda, bukan besi, bukan tameng yang biasa dipakai di dalam perang, bukan. Tapi tamengnya itu adalah ketaatan kita kepada Allah, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Itulah orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah merinci, menjelaskan dengan detail ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Kata Allah, yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang bertakwa pertama adalah orang-orang yang selalu infak, baik dalam keadaan senang ataupun susah. Dalam keadaan banyak uang, infak. Dalam keadaan seret rezeki juga infak. Jadi infak yang dimaksud di sini mencakup infak yang wajib seperti zakat bagi orang yang sudah terkena kewajiban zakat, yaitu orang yang memiliki harta simpanan yang sudah mencapai jumlah tertentu, namanya nisab, dan sudah tersimpan 1 tahun. Nisabnya senilai sekitar 83 gram emas, lebih sedikit. Jadi kalau emas sekarang 2 juta harga per gramnya, berarti 80 gram itu sekitar 160 juta. Kalau seseorang memiliki simpanan uang atau emas atau perak atau perhiasan lain di jumlah jamleh mencapai 160 juta, tersimpan selama 1 tahun, wajib keluarkan zakatnya 2,5% dari sejumlah harta simpanan kita. Tapi kalau yang terpakai, habis uang ada setiap bulan, gaji umpamanya 10 juta sebulan atau 20 juta sebulan, setahun berarti berapa? 240 juta. Wajib nggak kena zakat? Tergantung. Kalau umpamanya 20 juta itu hanya terpakai setiap bulannya 5 juta, tersimpan 15 juta, setahun 15 kali 12 sabarahata, sekitar 180 juta. Sudah kena nisab? Sudah. Sudah tersimpan 160 juta, mulai saat itu dihitung. Umpamanya pas 1 Ramadan nabung 160 juta. Kalau itu sampai tahun depan masih utuh, keluarkan zakatnya. Adapun kalau umpamanya 20 juta tersebut setiap bulan habis, terus tidak tersisa, tidak terkena kewajiban zakat, tapi dia bisa infak, bisa sedekah. Jadi kalau yang wajib namanya zakat, kalau yang sunnah namanya infak dan sedekah. Maka ketika banyak uang, dia orang yang bertakwa terus infak dan sedekah, baik kepada orang-orang fakir, miskin, anak-anak yatim yang tak punya, janda-janda tua yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah sendiri. Maka itu termasuk orang-orang yang harus disantuni, termasuk infak kepada keluarga sendiri, ke istri sendiri, ke anak-anak, ke orang tua, apalagi ke kerabat, ke orang-orang yang ada hubungan kekeluargaan.
infak ke mereka 2 kali lipat pahalanya. Pahala yang pertama untuk infaknya sendiri, pahala yang kedua untuk silaturahminya. Jadi banyaknya uang tidak mendorong dia untuk pelit, untuk kikir karena sayang terhadap hartanya, dan kesulitannya pun tidak membuat dia kikir karena takut tidak kebagian rizki dari apa yang dia miliki. Jadi ketika banyak uang, infak dan sedekah, ketika seret uang juga tetap infak dan sedekah. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Sampai dahulu para sahabat ada namanya ashabus sufah. Ashabus sufah itu orang-orang fakir miskin, nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal. Mereka gimana tidurnya? Di selasar masjid. Di masjid nginepnya. Apa yang dia lakukan? Ibadah, sholat, dzikir, berdoa, baca Quran gitu. Pas ada anjuran infak dan sedekah, mereka pergi ke pasar. Mereka kuli dulu. Dari kuli itu mereka dapat upah. Dalam keadaan luut leet kukesang, dalam keadaan dia itu bermandi keringat, datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini infak saya. Itu orang-orang fakir, orang miskin. Kemiskinannya tidak mendorong mereka untuk malas, untuk berinfak fisabilillah. Ya, ini ciri yang pertama. Selalu berinfak dan bersedekah. Yang keduanya wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarah di saat dia mampu melampiaskannya, tapi dia tahan. Dia tidak dendaman, tidak mentang-mentang punya kuasa, punya kekuatan, kemudian melampiaskan emosi dan kemarahannya kepada pihak lain. Dia tahan. Wal kadhiminal ghaidha, terus memaafkan orang yang bersalah itu. Makna memaafkan, tidak membalas kesalahan orang padahal dia mampu membalas orang yang bersalah tersebut. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, ketika membahas masalah ini, para ulama di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan, memaafkan itu wajib islah, wajib maslahat, wajib memperbaiki kesalahan orang. Jadi kalau ada orang yang bersalah ke kita, lalu kita maafkan, orang itu malu, orang itu ngaku salah, minta maaf lalu berubah, maka harus kita maafkan. Tapi kalau dimaafkan tidak maslahat, orang itu begitu dimaafkan tambah arogan, tambah sombong, tambah zalim, berarti tidak maslahat, maka tidak boleh. Berkata para ulama di antara Syekh Al-Utsaimin, wallahu yuhibbul muhsinin, isyaratun ila annal afwa la yumdahu illa idza kana minal ihsan, wa dzalika bi ay yaqa mawqi'uhu ay yakuna islahan wa yakunu islahan. Fa ammal afu alladhi tazdadu bihi jarimatul mu'tadi falaysa bimahmudin wala ma'jurin alaih. Di akhir ayat tadi Allah menyatakan, setelah menerangkan orang bertakwa, orang yang mampu menahan amarah dan memberi maaf, terus di akhirnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Ini mengisyaratkan bahwa memberi maaf tidak terpuji kecuali memberi maaf itu memperbaiki. Orang yang bersalahnya itu tobat, malu, minta maaf lalu berubah. Adapun memberi maaf
yang menyebabkan orang yang bersalah itu tambah sombong, tambah arogan, maka memberi maaf itu tidak terpuji dan tidak diberi pahala. Allah berfirman dalam Asy-Syura ayat 40, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang memaafkan dan ternyata maslahat, pahalanya dari Allah. Sebab ada tipikal orang yang sombong, diberi maaf malah tambah sombong. Dia bersalah umpamanya, tidak mau minta maaf. Lalu kita katakan, udahlah saya maafkan. Dia tambah sombong. Sebab setiap berbuat salah, berbuat zalim ke orang, orang itu selalu memaafkan kepada dirinya, mungkin takut, mungkin karena nggak berani gitu. Tambah sombong berarti tidak maslahat, nggak boleh orang itu dimaafkan. Jadi kalau ada orang bersalah dia ngeyel, merasa tidak bersalah, hanya omongan dan sikapnya karena kesombongan, karena gengsi, mungkin hatinya ngaku salah. Tapi kan ada orang yang gengsi ngaku salah, ngeyel, nggak boleh dimaafkan karena tidak maslahat, tuntut dia di muka hukum. Makanya Syekh Al-Utsaimin menyatakan kalau di jalan ada pemuda ugal-ugalan pakai motor, pakai mobil, lalu nyenggol mobil kita, jangan dimaafkan. Udahlah, ini musibah. Siapa yang ingin musibah dimaafkan, akhirnya dia nggak pernah kapok. Setiap nyenggol merusak mobil orang dimaafkan, tidak akan maslahat. Begitu lagi, tak mustahil suatu saat nabrak orang sampai mati. Nggak boleh dimaafkan, tuntut dia di muka hukum. Supaya SIM-nya dicabut, supaya mengganti kerusakan, supaya dipenjara. Dengan cara itu dia kapok. Akhirnya berubah. Maka tidak boleh dimaafkan atau memberi maaf kepada orang seperti itu. Ini tiga sifat ini serangkai. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa orang yang mampu menahan amarah, tidak dilampiaskan, dia memaafkan orang lain dan dia berbuat kebaikan. Allah menyatakan, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang untuk berbuat baik dan berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Suatu saat cucu Nabi SAW namanya Ali Zainal Abidin. Bukan cucu berarti cicitnya. Ini putra Husain bin Ali. Itu suatu saat punya hamba sahaya. Lalu hamba sahaya budaknya ini mau menyajikan minuman panas. Ternyata apa yang terjadi, karena kecerobohan, pocinya itu jatuh menimpa kaki Ali Zainal Abidin, melepuh, terluka, marah, sampai matanya merah, wajahnya merah, kemudian badannya bergidik, marah luar biasa. Tapi si hamba saya ini tahu majikannya itu orang soleh, turunan Nabi SAW. Langsung membacakan ayat ini, wal kadhiminal ghaidha. Orang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Sedang marah dibacakan ayat seperti ini. Kalau orang biasa tambah ngamuk. Tapi ini orang yang bertakwa, langsung berhenti kemarahannya, lalu langsung duduk, lalu beliau menyatakan, qad kadzamtu ghaidhi, aku sudah menahan amarahku. Langsung duduk. Langsung kata orang Sunda mah lalar tina kemarahan. Lalar itu apa? Reda.
Lalu melanjutkan dengan kalimat berikutnya. Wal 'afina 'anil nas. Orang bertakwa orang yang suka memaafkan manusia. Langsung direspon, qad afautu anka. Aku telah memaafkanmu. Langsung diteruskan dengan kalimat berikutnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa respon dari majikannya? Anta hur liwajhillah. Sekarang kamu bebas karena ingin meraih wajah Allah. Dibebaskan dari status hamba sahayanya, dari perbudakannya, gara-gara melakukan kesalahan. Ternyata ditahan amarahnya, dimaafkan kesalahan budaknya, akhirnya dibebaskan. Inilah orang-orang yang bertakwa. Jadi yang pertama, orang bertakwa selalu infak, sedekah, baik dalam keadaan banyak uang ataupun seret uang. Yang keduanya adalah menahan emosi ketika marah, lalu memaafkan orang yang bersalah, lalu berbuat baik kepada orang yang bersalah tersebut. Ini ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Bahkan memberi maaf itu oleh agama Islam dianggap sebagai sedekah, sebagai infak bagi orang yang tidak memiliki kemampuan infak dengan harta, dengan tenaga, dengan apapun dia tidak mampu, maka memberi maaf kepada orang yang bersalah termasuk infak dan sedekah. Suatu saat nih ada seorang sahabat, orang ini miskin, fakir. Dia itu selalu membawakan barang-barang Nabi SAW kemanapun pergi. Safar selalu ikut dibawakan, perang selalu ikut dibawakan perlengkapan Nabi SAW. Nah, suatu saat ada ajakan perang atau jihad itu dengan harta dan jiwa. Dulu mah para sahabat kalau perang tidak dibiayai oleh negara, tapi masing-masing menyiapkan kebutuhannya, kudanya, pedangnya, perbekalan makan minumnya bawa sendiri. Makanya disebut jihad dengan harta dan jiwa. Kalau semua tentara di seluruh dunia di negara kan digaji oleh negara ya, semua perlengkapan perangnya disiapkan. Kalau dah zaman baheula tidak, ya. Jihad dengan harta dan jiwa. Orang ini karena nggak punya harta, dia hanya punya jiwa dan tenaga, lalu membawakan barang-barang Nabi SAW. Terus begitu. Suatu saat ada ajakan perang, dia datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, mana barang bawaanmu saya yang bawa. Nabi tidak membawa, makanan tidak ada, barang yang lain juga tidak ada. Dia sedih. Akhirnya tapi ikut perang saja walaupun tidak membawakan barang-barang Nabi SAW. Dia berangkat. Ketika berkemah malam harinya, sebelum perang itu kan mereka berkemah dahulu, besoknya siangnya baru perang. Suatu saat Nabi SAW memimpin sholat subuh para sahabat, para mujahidin, lalu berkata, siapa di antara kalian yang tadi malam sedekah? Tidak ada yang menjawab, sebab tidak ada yang bersedekah. Sedekah ke siapa? Persiapan perang semuanya juga. 3 kali Nabi SAW, siapa yang tadi malam sedekah? Acungkan tangan. Tiba-tiba orang yang tadi ngacung saya, ya Rasulullah.
Lalu ditanya, apa yang kamu sedekahkan dan kepada siapa kamu sedekah? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, saya orang fakir, orang miskin, ingin sedekah tapi tidak bisa, harta nggak punya, apapun nggak punya. Saya hanya bersedekah dengan tenaga, membawakan barang-barang bawaanmu, tapi kali ini engkau tidak membawa apa-apa. Saya sedih. Maka tadi malam saya berdoa kepada Allah, ya Allah, siapapun orang yang bersalah kepada saya maafkan mereka, dan pemberian maaf saya itu merupakan sedekah dari saya untuk mereka. Jadi sedekahnya itu dengan apa? Dengan memberi maaf. Harta nggak punya, tenaga juga tidak bisa, maaflah yang dia bagi ke semua orang yang bersalah. Apa kata Nabi SAW? Abshir fa innallaha qad taqabbala sadaqatak. Berbahagialah engkau karena Allah telah menerima sedekahmu. Jadi memberi maaf juga termasuk apa? Termasuk sedekah, ya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Ma zadal 'abdu bi'afwihi illa izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba yang memberi maaf kepada orang lain kecuali Allah menambah kemuliaan orang itu. Siapa yang beri maaf, dia akan mulia. Tapi sekali lagi, memberi maaf itu hanya terpuji berpahala apabila setelah diberi maaf menjadi maslahat. Orang yang diberi maafnya malu, mengakui salah, minta maaf, berubah dari keburukannya, itu baru maslahat. Tapi kalau ada orang bersalah, tidak merasa salah, ngeyel dalam kesalahannya, jangan diberi maaf karena tidak maslahat. Jadi para ulama menyatakan memberi maaf itu tidak wajib, hukumnya sunnah, tapi membuat maslahat itu wajib. Kalau maaf tidak maslahat, nggak boleh diberikan maaf. Kalau maaf itu maslahat, maka boleh dan bagus untuk diberikan maaf kepada orang yang bersalah. Ciri yang kelima dari orang yang bertakwa adalah alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ciri yang kelima dari orang bertakwa adalah orang-orang yang apabila mereka berbuat fahisyah, berbuat keji. Apa berbuat keji itu? Ini termasuk dosa besar, seperti membunuh tanpa alasan yang benar, menyakiti orang tua, memakan harta riba, berpaling dari medan perang, berzina, mencuri, berbuat dolim kepada sesama, menyakiti dengan lisan, apalagi dengan perbuatan. Itu semua berperbuatan keji. Setiap kali orang yang bertakwa melakukan perbuatan keji atau zalim kepada diri sendiri, zalim kepada diri sendiri itu termasuk melakukan dosa-dosa yang Allah haramkan, walaupun tidak menyakiti orang lain. Bermaksiat saja, umpamanya dia tidak merugikan orang lain seperti meninggalkan sholat yang wajib, atau melanggar larangan yang tidak merugikan orang lain seperti dia mabuk tapi sendirian, seperti dia berzina, itu nggak ada yang dirugikan, dan seterusnya. Tapi berakibat dirinya nanti yang terkena murka dan azab Allah dunia akhirat. Siapa yang berdosa dan bermaksiat berarti dia menzalimi dirinya sendiri. Orang yang bertakwa suka nggak melakukan dosa besar? Iya, suka. Diisyaratkan oleh ayat ini. Orang bertakwa adalah orang yang
duh sok dicok kieu teh nuju raos-raos operator teh sok ararateul nya jadi ngahiung atuh. Orang yang bertakwa, orang yang ketika melakukan dosa besar mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosa mereka, tobat dari kesalahannya. Kalau orang bertakwa suka berdosa, kenapa disebut bertakwa? Namanya juga manusia, tidak ada manusia yang maksum. Semua manusia pasti melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'un. Semua bani Adam pasti melakukan dosa. Wa khairul khata'in at-taubun. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan dosa yang bertobat. Nah, inilah bedanya orang takwa dengan orang durhaka. Kalau orang takwa setelah dosa tobat. Kalau orang durhaka setelah berdosa terus menerus di atas dosanya dan tidak bertobat, tidak berhenti dari kesalahannya. Orang yang setelah berdosa tiba-tiba merasa tidak salah, malah di atas kebenaran, orang itu terjebak oleh iblis laknatullahi alaih. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan ayat ini menyatakan bahwa ada satu riwayat kata Nabi SAW, qala iblis berkata, ahlaktun nas bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Aku akan binasakan manusia dengan dosa, digoda agar manusia berdosa, nanti mereka binasa dengan azab Allah. Tapi sayang manusia menghancurkan upayaku dengan istighfar dan la ilaha illallah. Karena istighfar terhapus dosa, karena la ilaha illallah terhapus dosa. Hanas kata orang Sundamanya, digoda, setelah berhasil menggoda dia tobat. Kan rugi itu iblis, capek gawe teka pakai, sudah bercapek berbuat ternyata hasilnya merugikan. Karena orang yang digodanya setelah tergoda tobat, dihapus dosanya, diberi pahala atas tobatnya. Falamma ra'aitu dzalik, kata iblis, ketika aku melihat hal itu, ahlaktuhum bil ahwa fayahsabuna annahum minal muhtadin. Ketika aku melihat manusia berdosa tidak dibiarkan, aku goda mereka dengan hawa nafsu, aku bisikan ke dalam hati mereka bahwa kesalahan yang baru aja dilakukan itu sebuah kebenaran yang sesuai dengan petunjuk. Akhirnya orang itu tidak merasa salah dengan kesalahannya, akhirnya tidak mau tobat, bahkan merasa benar. Jadi orang yang ngeyel di atas kesalahan itu sudah masuk ke dalam jebakan iblis. Nggak salah saya. Terus tiba-tiba muncul argumentasi sebagai alasan pembenaran terhadap kesalahannya. Akhirnya merasa tidak salah, merasa benar, maka tidak akan tobat. Nah, inilah orang durhaka yang masuk ke dalam jebakan iblis. Allah berfirman, fastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa itu orang yang beristighfar atas dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, sebab tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah. Dosa itu tidak bisa ditebus oleh orang lain. Kalau ada orang lain, soklah kamu lakukan, saya yang nanggung dosanya, itu nggak bisa. Nggak bisa orang menanggung dosa orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain. Jangankan hukum Allah atau hukum manusia aja begitu. Orang menyuruh orang lain mencuri, menyuruh orang lain berbuat zalim, merampok, dosanya saya tanggung. Nanti kalau kamu ditangkap polisi, bilang disuruh saya yang akan dipenjaranya. Apa begitu? Enggak, pelakunya kena, dalangnya juga kena, dua-duanya kena. Ada nggak pencuri atau perampok, saya mah disuruh sama itu, jadi bebas, tidak dihukum? Ada?
Enggak, dianya pelaku utamanya dihukum, dalangnya yang memerintahkan juga dihukum. Dua-duanya kena. Itu hukum manusia. Adil enggak? Adil. Karena dua-duanya punya andil dalam kejahatan itu. Apalagi hukum Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi tidak bisa ditanggung oleh orang lain. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-menerus di dalam dosanya padahal mereka tahu itu dosa. Inilah 5 sifat orang-orang yang bertakwa yang Allah janjikan dengan surga. Pertama, selalu infak dan sedekah dalam keadaan senang dan susah. Yang kedua, menahan emosi. Ketiga, memaafkan. Keempat, selalu berbuat baik. Dan yang kelimanya, apabila terjerumus ke dalam dosa kecil apalagi besar, cepat-cepat apa? Tobat, meminta ampunan kepada Allah, karena dia yakin tidak ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali Allah, dan dia tidak terus-menerus di atas dosanya, dia berhenti dari dosanya. Makanya tobat memiliki 3 syarat. Pertama, dia berhenti dari dosanya. Kedua, menyesal sudah melakukan dosa itu. Dan yang ketiganya, bertekad tidak mengulang kembali di masa yang akan datang. Ini kalau dosanya langsung kepada Allah. Tapi kalau dosanya kepada sama manusia, ada tambahan yang keempat, minta dihalalkan kepada dia. Kalau pernah menghina, menzaliminya, minta maaf. Kalau mengambil barangnya, mencuri, kembalikan barang curiannya, minta maaf atas kesalahannya. Itu kalau dosanya berkaitan dengan hak orang lain. 4. Nah, ditambah dengan dari segi waktu, cepat-cepat lakukan sebelum mati, sebelum sakarat. Kalau pas sakarat mau mati baru tobat, sudah ditutup pintu tobat, tidak akan diterima. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah akan selalu menerima taubat seorang hamba sebelum dia sakarat. Kalau pas sakarat, saya tobat nih karena mau mati, nggak diterima. Dan yang ke-7-nya berkaitan dengan waktu juga, lakukan tobatnya sebelum matahari terbit dari barat. Jadi kalau sudah matahari terbit dari barat, tanda kiamat sudah dekat. Wah, sekarang saya tobat, sudah ditutup. Yang tadinya tidak sholat, tiba-tiba lihat matahari terbit dari barat, langsung tobat, langsung sholat, nggak diterima tuh. Tobatnya, sholatnya, amal solehnya yang biasa tidak dilakukan pas matahari dari barat, baru tobat dan melakukan sholat dan ibadah lain, nggak diterima, ya. Nah, inilah 7 syarat tobat. Jadi 3 berkaitan dengan hak dia dengan Allah, urusan dia dengan Allah. Yang keempat, berurusan dengan sesama manusia. Yang kelima dan keenamnya berkaitan dengan waktu. Nah, yang ke-7-nya itu ikhlas di dalam melakukan taubatnya, benar-benar murni karena Allah, karena takut azab, bukan karena kepentingan duniawi. Jadi satu ayat ini menjelaskan ciri-ciri orang bertakwa, calon ahli surga, ya. Nanti ada ayat lain yang menerangkan ciri-ciri orang bertakwa dari aspek lain. Kalau yang dilakukan di sini secara sosial, aspek sosial, akhlak orang yang bertakwa kelihatan, suka infak dan sedekah, menahan amarah, memaafkan, berbuat baik kepada orang. Ini kan berkaitan dengan sesama manusia, ya. Terus tobat kalau dia berdosa. Nanti ada ayat
lain menjelaskan ciri-ciri ahli surga, calon ahli surga dari aspek yang lain. Nanti kita akan bahas besok insyaallah. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga kalau ada pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga wabarakatuh. Allah menjaga Ustadz dan keluarga beserta kaum muslimin. Pertanyaan berkaitan dengan surga dan neraka, Ustadz. Tadi dari awal Ustadz menyampaikan bahwa luas surga itu seluas langit dan bumi. Ada kisah bahwa nanti di akhirat nanti ada orang yang terakhir masuk surga yaitu Jahanamiyun, dan didapati surga itu sudah penuh. Lalu Allah memberikan istana termegah di dunia dikali 10 kali lipat kalau enggak salah. Dan ada kisah lain, nanti di akhirat nanti neraka ditanya oleh Allah apakah sudah penuh, dan neraka menjawab ketika itu apakah masih ada tambahan. Nah pertanyaannya, apakah ukuran surga dan neraka itu berbeda, Ustaz? Atau neraka lebih luas gitu? Makasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi dijelaskan surga itu seluas langit dan bumi. Ada orang yang paling akhir masuknya ke dalam surga, disuruh masuk surga, semua kaplingnya sudah penuh. Tapi orang itu masih dapat istana 10 kali lipat dari istana termegah di dunia. Jadi yang dimaksud sudah penuh itu menurut sudut pandang dia yang terbatas. Disangkanya penuh padahal mungkin masih banyak tempat lain. Makanya Allah memberikan istana 10 kali lipat dari istana termegah di dunia. Bagaimana dengan neraka? Luas mana surga dan neraka? Wallahu a'lam. Tapi dari beberapa keterangan, neraka jauh lebih gede daripada surga. Kenapa? Pertama, jumlah orang ke neraka dengan ke surga lebih banyak mana? Neraka. Nah itu semua ahli neraka itu masuk dari kalangan manusia dan jin. Itu pertama, yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada penghuni surga. Kedua, selain jin dan manusia ada juga para malaikat yang jumlahnya tak bisa dihitung. Di neraka juga mereka bukan disiksa tapi alat penyiksa. Ketiga, ada alat-alat penyiksa yang besar luar biasa. Kata Nabi SAW, yu'ta bi jahannam, akan didatangkan ke neraka jahannam 70.000 zimam. Zimam itu rantai besi yang besar. Satu zimamnya digusur oleh 70.000 malaikat. Satu zimamnya tuh 70.000 nggak gugusur. Segimana gedenya itu? Ini ada 70.000 rantai besi. Satu rantai besinya digotong oleh 70.000 malaikat. Kalau 70.000 besi, berapa malaikat? 70 aja kali 70.000 aja kali 70.000. 7 kali 7 berapa? 49. 70.000 nolnya 4 kali 2 8. 49 dengan 08. 4,9 miliar malaikat. Itu hanya malaikat yang ngagugusur zimam, belum zimamnya segede apa. Ketiga,
Yang masuk ke dalam neraka tidak hanya makhluk kecil seperti manusia dan jin, tapi matahari dan bulan pun dimasukkan ke dalam api neraka. Loh, apa dosanya matahari dan bulan? Tidak ada dosa. Matahari dan bulan benda mati, tak punya rasa, sehingga masuk ke neraka enggak tersiksa. Tapi siksaan bagi orang-orang yang menyembah matahari dan bulan ketika di dunia. Dan itu secara psikis tambahan siksa bagi para penyembahnya. Itu Tuhan yang saya sembah masuk ke neraka. Matahari segede apa? Lebih gede dari bumi yang kita injak ini. Dan ini menunjukkan ada pendapat, oh neraka itu matahari. Bukan. Matahari belum seberapa, matahari pun masuk ke dalam neraka. Terus setelah semua penghuni neraka masuk ke neraka, Allah tanya, apa kamu sudah penuh? Dijawab, masih ada nggak tambahan? Masih belum penuh. Ini bukan dongeng, bukan halu, Al-Quran. Al-Quran menyatakan di dalam surah Qaf, Allah menyatakan, yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal mim mazid. Pada hari itu kami berkata kepada Jahannam, apa kamu sudah penuh? Maka neraka itu menjawab, masih ada enggak tambahan? Masih kurang, masih kosong. Dilihat dari hal-hal tadi, maka kita lihat neraka itu kapasitasnya besar. Ditambah ukuran ahli neraka besar. Ini juga bukan dongeng. Saya kan pernah, dan bukan pernah, sering. Lalu potongan video saya ini tentang surga dan neraka ini diupload. Bahwa ahli surga tingginya setinggi Nabi Adam. Bahwa ahli neraka giginya aja sebesar gunung Uhud. Tempat duduk ahli neraka di neraka menghabiskan tempat antara Mekah dan Madinah. Ketebalan kulit ahli neraka berapa? 3 mil. Itu hadis, bukan saya ngorong-ngorong sendiri. Neraka bisa bicara, masih ada tambahan, itu ayat. Bayangkan ahli neraka gede banget, ketebalan kulitnya 3 mil, giginya sebesar gunung Uhud. Satu tempat satu orang di neraka menghabiskan tempat Mekah Madinah. Itu besar satu orangnya, jumlahnya banyak, semuanya tertampung, bahkan neraka masih minta tambahan. Kebayang besarnya kapasitas neraka, ya. Oleh karena itulah, maka kalau ditanya mana yang lebih besar, surga atau neraka? Neraka. Karena penghuninya jauh lebih banyak, ukuran tubuh ahli neraka jauh lebih besar. Terus di neraka juga ada rumah, ada juga para malaikat yang ukurannya juga besar, ada juga alat-alat penyiksa yang banyak dan ukurannya besar. Ada binatang-binatang penyiksa berupa ular dan kalajengking. Sekarang kalau ukuran orangnya gede, apa mungkin ularnya ular kecil? Nggak mungkin, ya. Minimal segede orangnya atau bahkan lebih, karena tugasnya menyiksa, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada dari emak-emak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah memberkahi Ustaz sekeluarga, amin wa iyyak. Jika ada saudara yang mendolimi kita tapi tidak ada kata maaf sedikit pun dari beliau, sikap apa yang harus kita lakukan? Biarkan saja sudah, ya. Kita doakan hidayah, kita doakan kebaikan, itu lebih baik. Boleh nggak kita doakan keburukan? Kalau pertanyaan boleh tidaknya, boleh. Afdal nggak? Belum tentu afdal, ya. Lebih baik didoakan hidayah
Kalau kena orang itu dapat hidayah, nanti minta maaf lalu menjadi baik ke kita dan lebih akrab hubungannya dengan kita. Kalau ternyata dia terus di atas kezalimannya, tidak pernah tobat, nggak dapat hidayah, itu dia sudah rugi. Kita untung. Apa untung kita? Kezaliman kita, dia ke kita menyebabkan dosa kita di offer ke dia, pahala dia di offer ke kita. Untung kita, dia rugi, bangkrut nanti dia di akhirat. Jadi orang yang zalim ke kita itu sama dengan begini, mana dosa kamu, sini saya ambil, saya pikul, nih pahala saya untuk kamu. Jadi siapa yang rugi? Dia yang rugi. Yang untung kita, pahala nambah tanpa harus beramal, dosa berkurang tanpa bertobat. Itu keuntungan orang-orang yang dizalimi. Terus doa orang yang dizalimi mustajab. Da'watul mazlum mustajabatun wa in kana fajira. Doa orang yang dizalimi mustajab walaupun orang ini orang durhaka. Orang banyak dosa tapi dizalimi, oh doanya makbul itu ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Cukup ya sampai di sini dulu. Insyaallah besok kita lanjut kepada penjelasan yang berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah.